Halo guys, apa kabar kalian semua? Gue baik-baik aja pastinya. Dan ya, ini adalah konten pertama kita. Sesuai di judul, kita bakal ngebahas sesuatu pertandingan. Kemarin Champions League sangat-sangat luar biasa, minggu Champions League. Champions League night. Nggak pernah mengecewakan. Cuma, salah satu pertandingan yang paling menarik kemarin adalah Liverpool yang lagi underperform lawan Madrid yang lagi on form. Dan ternyata Liverpool bisa menang lawan Madrid. Kira-kira kenapa? Mari kita bahas. Oke, jadi mungkin gue bakal kasih disclaimer ya sebelumnya. Di sini Madrid, menurut gue pribadi, jelas semenjak kedatangan Xabi Alonso itu formnya luar biasa bagus. Cuma ada beberapa hal yang harus digarisbawahin. Madrid itu nggak pernah menang lawan tim besar dalam tanda kutip. Ya menang lawan tim besar cuma lawan Barcelona doang kemarin, El Clasico. Itu pun Barcelonanya lagi pincang dan lagi formnya lagi jelek juga sebenarnya. Lagi angin-anginan juga kan Barca musim ini. Nggak sebagus tahun lalu gitu loh. Dan ya kekalahannya pun semua mengecewakan menurut gue sebagai fans Madrid ya. Di CWC Club World Cup itu Madrid kebantai 4-0 lawan PSG di final. Habis itu kita kalah lawan Atletico Madrid 5-2, itu benar dibantai. Dan ini kalah lawan Liverpool 1-0. Walaupun skornya 1-0, tapi menurut gue kalau bukan Courtois kemarin harusnya Liverpool bisa menang 3-0, 4-0. 5-0 bahkan. Karena Madrid mainnya jelek banget. Jadi, satu hal yang pengen gue point out di sini adalah Madrid ini di tangan Xabi Alonso sebenarnya dibilang bagus ya bagus, tapi dibilang jelek ya jelek gitu. Karena menurut gue dengan struktur yang diharapkan dibawakan oleh Xabi Alonso, Madrid nggak bisa nanganin itu kalau lawan tim yang masih modelan tim-tim dengan mental juara seperti Liverpool. Liverpool lagi jelek banget formnya, cuma Liverpool is still Liverpool gitu loh. Kualitas pemainnya masih sama. Kualitas pemainnya masih ada Van Dijk yang mungkin tahun ini lawak, tapi kan ya kalian tahu sendiri kualitas Van Dijk gimana. Terus mungkin modelan kayak Gravenberch yang lagi underperform juga musim ini. Tapi ya Gravenberch sebagus apa aslinya kan. Szoboszlai kemarin juga bagus banget sih pertandingan lawan Madrid. Karena kayaknya pemain Liverpool yang paling bagus saat ini sih Szoboszlai sih menurut gua. Salah musim ini underperform sekali. Tapi ya istilah salah gitu. Walaupun kemarin pas lawan Madrid dia nggak merepotkan sama sekali. Jadi ada satu hal yang pengen gue point out di sini. Kemarin itu gue izin buka laptop guys karena gue butuh data. Jadi kalau misalnya kalian lihat di starting lineup itu Madrid main squad yang sama seperti mereka ngelawan Barcelona. Pas mereka menang lawan Barcelona 2-1 di El Clasico, yang harusnya itu bahkan bukan 2-1, itu bisa 4-1, 5-1. Karena ya efektivitas Madrid aja yang kurang gitu loh. Dan itu display yang Madrid kasih pas lawan Barcelona di El Clasico minggu lalu, itu beda banget sama display yang Madrid kasih lawan Liverpool. Selalu kayak gini. Madrid di era Xabi Alonso menurut gue jadi kayak tim bipolar gitu loh. Tim yang amat sangat membingungkan. Karena sometimes ya lu bisa expect the expected, tapi tiba-tiba Madrid pun mainnya tidak expected gitu, unexpected, mainnya jelek sekali, atau mungkin sekalinya bagus tuh Madrid tuh musim ini tuh bagus banget, tapi sekalinya jelek banget kayak lawan Liverpool ini. Oke, jadi yang pengen gue point out adalah di mana Xabi menggunakan starting lineup dan taktik yang sama dengan lawan Barcelona. Yang jelas ini beda. Liverpool dan Barcelona itu tim yang berbeda. Barcelona kenapa kemarin bisa efektif? Yang pertama, ini surprisingly banget ya, unexpectedly banget, Camavinga main di right mid, mainnya jadi kayak winger dia nge-hold bola depan, lari, dan footwork. Kalian tahu sendiri kan footwork Camavinga adalah salah satu footwork yang terbaik di La Liga atau mungkin di dunia saat ini mungkin. Karena footwork Camavinga nih menurut gua center mid yang solid memang kalau megang bola. Jadi dia tuh bisa tanda kutip bisa ngontrol bola lama. Dan menurut gua nggak terlalu banyak pemain tengah yang kayak Camavinga sekarang, dimana dia bisa multifungsi, main dimanapun bisa ya, karena itu ketenangan dia saat ngontrol bola, sama ya passing dibilang akurat juga oke. Nggak yang jelek banget, nggak yang bagus banget juga. Tapi ya menurut gue Camavinga dengan lack of creativity-nya, menurut gue kan di Madrid ini sekarang sebenarnya masalahnya adalah kreativitas. Menurut gue di Madrid nggak ada pemain yang sekreatif Toni Kroos, nggak ada yang sekreatif Luka Modric. Dan ya sekarang Madrid mengalami hal itu. Jadi kadang saat diadu perang tengah dan Liverpool tengahnya ini bagus banget
dan kreatif sekali. Gravenberch, McAllister, Florian Wirtz ya sejelek itu lagi yang lagi sejelek itu pun ya kalian tahu Florian Wirtz adalah pemain yang sangat-sangat kreatif. Szoboszlai juga kreatif dan Salah juga bisa lari sana sini. Jadi menurut gua ya kalah gitu loh tengahnya Madrid. Tapi kenapa kira-kira Madrid pas lawan Barcelona bisa menang? Begini teman-teman. Oke, mungkin aku izin ngasih board ya. Ngasih board di sini dan mungkin aku bakal anggapannya ini Madrid tuh main kemarin 4-1-4-1 guys. Jadi 4-1-4-1 itu adalah sebuah taktik yang menurut gue pribadi sangat-sangat krusial kalau misalnya kalian bisa main ya. Oke. Jadi sebentar deh gue pindahin dulu. Oke, jadi kemarin tuh Madrid main kayak gini. Madrid main pakai 4-1-4-1 di mana di nomor 11 ini Camavinga. Camavinga itu kemarin pas lawan Barcelona juga main jadi right wing dan dia ngehold bola sebagus itu, even tengah Barca pun yang surprisingly kalah kemarin aja sama tengahnya Madrid. Jadi menurut gua sebenarnya nggak ada alasan gitu loh buat Madrid bisa kalah sama lawan Barcelona kemarin karena memang Madrid sangat mendominasi terutama di babak pertama ya. Babak kedua emang ini penyakitnya Xabi Alonso juga, di babak kedua tuh Madrid intensitasnya selalu menurun karena mungkin terlalu high pressing, terlalu kencang di babak pertama. Dan masalahnya ada di mana? Begini, Barcelona itu tim yang ngandelin high press. Walaupun high pressnya udah nggak optimal, oke? Jadi Barcelona tuh kan main 4-3-3. 4-3-3 kayak gini. Di mana di sini ini bakal gue tandain sebagai ini ya. Frenkie de Jong, Pedri, dan Olmo kalau normal, oke? Di sini Frenkie de Jong itu dia bisa maju, dia bisa nahan juga. Tapi Frenkie de Jong tuh lebih bagus sebagai anchor, pemain bertahan yang bisa supply bola ke sini, atau bahkan ke depan, atau bahkan stay wider ke Yamal, ke Rafinha, everything. Tapi penyakitnya kemarin adalah kenapa Barca bisa kalah? Karena satu orang bernama Camavinga. Dan gue bakal jelasin juga kenapa nanti bakal gue jelasin juga kenapa si Camavinga nggak work lawan Liverpool. Oke? Jadi kemarin tuh Madrid main pakai 4-1-4-1. Di sini ada Tchouaméni, sebagai anchor utama. Always Madrid selalu pakai Tchouaméni sebagai anchor utama. Kemudian di sini ada Güler. Di sini ada Bellingham. Dan di sini of course ini Vini. Ini Camavinga. Jadi apa yang terjadi sebenarnya kemarin? Yang gue lihat Vini gak gerak sama sekali. Sama gue anggapan ini Liverpool ya. Sama Conor Bradley. Conor Bradley setiap kali Vini masuk ya. Vini tuh kan mainnya Vini tuh penyakit dari Xabi Alonso. Vini tuh nggak dikasih free roll. Ya itu jelas beda karena Xabi Alonso pakai struktur dan taktik segala macam. Sementara di zamannya Carlo Ancelotti semua pemain dibebasin. Di mana Vini setiap kali Vini mau maju ke depan itu selalu di lockdown sama dua pemain. Satu si Konate tuh space mark ya. Jadi Vini tuh nggak bisa cut inside. Tapi Conor Bradley ini harus dikasih applause sebesar-besar ya Conor Bradley. Karena Conor Bradley itu man mark Vini bagus banget. Dimana Vini mau ke sini ada Konate, ada Gravenberch juga kadang, even ada McAllister kadang. Bisa jadi pemain yang sangat-sangat menahan Vini kemarin, membendung Vini. Conor Bradley pun alhasil apa? Bolanya keluar, Vininya ke pushback ke belakang. Jadinya Conor Bradley-nya ini benar-benar kokoh di kanan. Sehingga Conor Bradley itu kemarin kalau misalnya notice dan nonton, Conor Bradley itu nggak pernah ninggalin sisi kanan sama sekali. Sisi kiri kalau dari Madrid ya, sisi kiri dan sisi kanan dari Liverpool sama sekali. Dia nggak pernah ke sini, dia nggak pernah ke sini. Karena kenapa? Tugas dia adalah main mark Vini. Dan apa yang dia lakukan, dia berhasil main mark Vini sehingga Vininya nggak efektif sama sekali. Jadi kenapa kemarin Madrid bisa kalah lawan Liverpool? Yang pertama itu adalah taktik yang salah menurut gue. Menurut gue Xabi Alonso ya, gue nggak tahu dapat ide dari mana. Cuma kalian tahu sendiri kalau Liverpool ini tim yang kalau lawan model kayak Madrid ya mereka bakal nunggu.
Karena ya itu emang the best way to beat Madrid, nunggu. Dan mereka sadar mereka punya kualitas yang amat sangat luar biasa bagus untuk ngantiin Madrid gitu loh. Sementara Madrid menurut gue pribadi, Madrid ini jujur ya, menurut gue kemarin di pertandingan kemarin banyak banget foul nggak perlu. Ada foul Bellingham yang sangat-sangat nggak perlu, Huijsen juga foul bocil lah bisa dibilang gitu ya. Dan menurut gue itu salah satu sebuah masalah ruang ganti atau mungkin masalah mental yang harus diberesin sama Xabi Alonso secepatnya gitu loh. Karena menurut gue Madrid sekarang isinya banyak pemain muda, banyak pemain baru juga kayak Huijsen, Carreras menurut gue luar biasa kemarin, displaynya cukup bagus walaupun sering kalah duel sana sini ya. Cuma dia, dan of course gue nggak bisa komen soal Courtois, ini kiper terbaik di dunia sekarang. Gue nggak bisa komen banyak lah Courtois. Kalau nggak ada Courtois kemarin Madrid udah kebantai 5-0 4-0 gitu sama Liverpool. Dan gini, jadi inti masalah kita sebenarnya kenapa Camavinga nggak bekerja di right wing pas lawan Liverpool. Karena Liverpool itu simpel aja guys, jawabannya simpel banget. Karena Liverpool itu tim yang suka nunggu, dan juga Liverpool adalah tim yang counternya nggak ada di samping. Jadi Liverpool tahu, karena mereka kalau misalnya lewat samping nggak bakal bisa gitu. Bellingham juga kan defensive worker-nya ada. Goler yang mungkin nggak ada, tapi ada Tchouaméni bisa nge-cover. Dan Camavinga itu kan sebenarnya tugasnya buat holding the ball doang, untuk ngasih footwork biar mungkin fullback lawan kekecoh. Sayangnya apa? Fullback Liverpool kemarin Robertson dan Bradley emang harinya mereka sih menurut gua. Ini their lucky day. Mainnya bagus banget Robertson sama Bradley. Terutama Bradley ya. Dan Camavinga dia jelas terisolasi karena ini emang bukan posisi dia gitu loh. Dan holding the ball pas lawan Liverpool gini yang timnya modelan counter, kemarin tuh Liverpool tuh ngandelin counter. Kalau misalnya kalian nungguin counter, ya holding the ball di sisi kanan nggak ada gunanya. Jadi gue nggak tahu kenapa Xabi Alonso nggak ganti taktik atau segala macam. Gue nggak tahu kenapa. Padahal itu jelas banget kemarin Liverpool lebih banyak nunggu, terutama di babak pertama di mana intensitas Madrid kencang banget, semua kayak ke depan, nggak ada yang di belakang sama sekali. Walaupun ada beberapa momen ya akhirnya ke counter dan ya Courtois penyelamatnya gitu loh. Dan menurut gue taktik-taktik kayak holding the ball Camavinga jadi right mid ini menurut gue ya emang bisa dilakukan dan sangat-sangat berhasil, terbukti. Ya kalau lawan timnya kayak Barca, tim yang aktif, tim yang proaktif, nggak nunggu, nyerang duluan, dan holding the ball itu jadinya penting. Sementara kemarin holding the ball di sini bareng Camavinga itu nggak guna gitu loh. Buat apa di holding the ball? Karena Liverpool juga cuma nunggu. Kalau misalnya lu holding the ball terus-terusan dan lu cuma supply ke sini dan ke sini, cuma main di tengah doang, itu nggak ada gunanya juga gitu loh. Jadi kayak menurut gue Liverpool amat sangat bagus, main rapih banget. Dan Liverpool ya masih ada muscle memory yang dilatih Klopp gitu loh. Masih menerapkan pressing yang cukup ngeri dan rock and roll football sedikit. Karena ya nggak bisa apa ya guys, nggak bisa gue bilang itu budaya bakal hilang sangat cepat gitu loh. Liverpool tuh dibangun dan didirikan ibarat kata gitu ya, dan dibangunkan kembali oleh Klopp. Jadi pemainnya juga masih nge-Klopp sama taktiknya Klopp gitu loh. Jadi menurut gue ya tidak bisa kemarin Camavinga, itu jelas. Dan Mbappe juga hilang atau kemana. Tchouaméni main cukup bagus, tapi ya what can Tchouaméni do gitu loh. Karena menurut gue kemarin ibarat kata Tchouaméni punya kesempatan buat nendang dari jarak jauh dari sini, itu ya space-nya ketutup duluan sama back-nya Liverpool. Even Gravenberch pun kemarin masih aktif banget mainnya, bagus sekali juga. Dan Florian Wirtz juga walaupun gak ada kontribusi sama sekali, sangat-sangat kreatif Pak di sisi tengah Liverpool. Jadi menurut gue itu sih masalahnya. Kenapa sesimpel itu sebenarnya jawabannya. Kenapa kenapa ya Camavinga di sisi kanan Madrid tuh kemarin gak work pas lawan Liverpool. Oke. Jadi menurut gue sebenarnya masalah Madrid sekarang itu adalah konsistensi, jelas itu nomor satu. Karena ya memang semuanya juga masalah konsistensi musim ini kecuali Bayern ya. Cuma ya menurut gue Madrid ini tidak konsisten,
Tapi seolah-olah karena kualitas, yang padahal kalau dilihat di atas kertas Madrid tuh harusnya menang dari segala lini gitu loh. Madrid tuh harusnya jadi tim top 1 bisa gue bilang ya. Buat kualitas individu ya menurut gue amat sangat bagus gitu loh Real Madrid. Dan kesalahan-kesalahan konyol dan foul-foul nggak guna ini juga harusnya bisa diantisipasi lebih baik supaya nggak merugikan tim juga. Guler juga kemarin nggak kelihatan karena kenapa? Semua passing space-nya tuh ditutup semua sama Liverpool. And that's why Madrid kalau misalnya kalian nonton ya di babak 2 mainnya kayak orang bingung. Terutama Vini sama Camavinga. Makanya Camavinga diganti di menit 69 yang menurut gue itu terlalu telat juga. Harusnya bisa masuk Brahim Diaz lebih cepat. Atau mungkin kayak Guler itu kan menurut gue kan butuh momentum. Dia butuh space yang benar-benar lebar, butuh space yang benar-benar luas, yang supaya dia enak gerak, supaya dia bisa ngalirin bola ke Mbappe gitu loh. Sementara ya Guler kreativitasnya menurut gue kreatif. Cuma ya Madrid masih punya Ceballos di bench gitu. Yang menurut gue Ceballos tuh bisa ngedikte pertandingan kan seharusnya. Dia tipe yang kayak gitu. Ceballos tuh tipe Gravenberch kalau di Liverpool. Pemain yang bisa ngedikte pertandingan. Dan menurut gue cukup disayangkan kenapa Ceballos tidak masuk, kenapa Brahim Diaz masuk telat. Karena menurut gue kita butuh eksplosif. Karena Camavinga kan lah ya oke lah dia cepet, tapi kan nggak secepat winger yang lain gitu loh. Bahkan nggak secepat attacking concentration dia kan nggak setinggi ke Brahim Diaz yang memang winger gitu. Jadi menurut gue harusnya Xabi Alonso tahu lebih cepat kalau misalnya lawan Liverpool ini nggak bisa holding the ball. Lagi pula Valverde di right back lawan Liverpool itu menurut gue cukup sia-sia. Oke, gue tahu Trent Alexander-Arnold memang masih cedera atau mungkin takut mentalnya turun karena main di kandang Liverpool, dan kemarin TAA setiap megang bola disorakin gila, bener-bener dibuin. Itu menurut gue bisa jadi sebuah tanda kutip hal yang penting yang harus diberesin sama Xabi gitu secepat mungkin. Jadi kita lihat Liverpool sudah back on track, apakah mereka bisa mempertahankan form mereka di Premier League minggu depan? Nggak minggu depan sih, minggu ini di hari weekend. Dan Madrid apakah mereka bisa bounce back karena mereka bakal lawan Rayo Vallecano, tim yang cukup tricky, tim yang mirip-mirip kayak Liverpool, nunggu tapi ya dari sisi kerapihan jelas lebih rapi Liverpool. Apakah Madrid bisa menang lagi? Apakah Madrid bisa bounce back dan elevate dari performance lagi? Kita bakal lihat nanti. Dan apakah Liverpool bisa maintain, itu yang paling menarik sih menurut gue. Jadi thank you so much, itu mungkin untuk konten pertama. Thank you sudah menonton. Jangan lupa disebarkan supaya ya makin banyak yang tahu kenapa kira-kira Madrid bisa kalah. Jadi jangan cuma trash talk di medsos. Semoga kalian tahu alasannya. Jadi thank you sudah nonton Punggawa. See you next content. Bye bye.